Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safarudin Hajar dengan NIM 3A124-063 dari program studi D3 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Haleo-Leo. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang gas dalam teknik sipil, peran penting pada plumbing dan utilitas bangunan untuk mata kuliah plumbing dan utilitas bangunan. Baik, langsung saja ke materinya. Gas dalam teknik sipil, peran penting pada plumbing dan utilitas bangunan. Ada beberapa materi yang saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu ada pengantar, yang kedua jenis gas, yang ketiga plumbing, yang keempat utilitas, yang kelima keamanannya, keenam studi kasus, dan yang terakhir itu kesimpulan. Materi pertama yaitu apa itu gas dalam teknik sipil. Gas sebagai bahan bakar merupakan sumber energi berbentuk gas yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi pada sebuah bangunan, seperti contohnya itu memasak, memanaskan air, pemanas ruangan, maupun pembangkit listrik yang kecil. Jenis gas yang umum digunakan adalah yaitu gas alam atau natural gas dan LPG atau liquefied petroleum gas. Gas alam terutama terdiri dari metana atau CH4 dan disalurkan melalui jaringan pipa. Sedangkan LPG merupakan campuran dari propana atau C3H8 dan butana atau C4H10 yang disimpan dalam bentuk cair bertekanan. Kedua jenis gas ini memiliki keunggulan berupa efisiensi tinggi, pembakaran bersih, serta kemudahan pengendalian, sehingga banyak dimanfaatkan sebagai sumber energi yang ramah lingkungan untuk sebuah bangunan. Ada 3 peran utama gas dalam sistem plumbing dalam bangunan. Yang pertama itu pemanas, yaitu menjaga suhu ruangan tetap nyaman. Itu tujuannya. Pompa listrik sangat efisien atau hemat energi 3-4 kali. Solar water heater yaitu menggunakan panas matahari. Gas alam atau biomasa yaitu alternatif jika listrik mahal. Yang kedua, tujuannya efisiensi tinggi, waktunya cepat, dan keamanannya. Yang pertama itu kompor induksi, yaitu efisien dan cepat. Yang kedua itu biogas atau LPG, dia ini efisien dan mudah digunakan. Dan kompor surya, dia ini tanpa energi fosil atau tergantung pada cuaca. Peran utama gas yang ketiga yaitu ventilasi. Tujuannya dia ini menjaga sirkulasi udara agar tetap segar tanpa kehilangan banyak energi.
Yang pertama itu ventilasi alami. Dia ini hemat terhadap energi. Yang kedua kipas surya. Dia ini menggunakan eh, tenaga surya atau tenaga matahari. Yang ketiga sistem HRV atau ERV. Dia ini hemat panas atau AC saat melakukan pertukaran udara. Lanjut ke materi berikutnya yaitu fakta global tentang gas. Menurut IEA, IEI atau International Energy Agency tahun 2023, gas alam ini menyumbang sekitar 23% dari total konsumsi energi global. Artinya, gas alam ini masih menjadi salah satu energi utama yang ada di bumi atau yang ada di dunia. Setelah minyak itu 26% dan diikuti batu bara 26%. Sedangkan energi terbarukan dan nuklir itu terus meningkat. Alasan utamanya itu yang pertama itu dia lebih bersih dibanding batu bara atau emisi CO2-nya lebih rendah. Alasan utama yang kedua yaitu dia ini fleksibel untuk listrik, sistem industri, dan pemanas. Tetapi tren global menunjukkan penurunan penggunaan gas dalam jangka panjang karena transisi menuju energi rendah karbon seperti listrik terbarukan itu menjadi rendah dan hidrogen. Lanjut ke materi berikutnya itu gas alam. Bahan bakar fosil utama yang digunakan untuk HVAC atau heating, ventilation, and air conditioning adalah yang pertama itu gas alam atau natural gas. Gas alam ini dia ini paling umum untuk pemanas ruangan dan air, dan dia ini juga efisien, mudah dikontrol dengan baik, dan emisinya itu lebih rendah dibanding batu bara. Yang kedua itu minyak bumi seperti heating oil, diesel, dan LPG. Dia ini digunakan di daerah terpencil atau di daerah yang tanpa jaringan gas. Dan dia juga ini umumnya untuk boiler dan furnace. Yang ketiga, batu bara. Batu bara ini sekarang jarang dipakai di sistem HVAC ini, tetapi masih digunakan di beberapa pembangkit listrik yang menyuplai sistem district heating. Lanjut ke materi berikutnya yaitu LPG atau liquefied petroleum gas. Campuran propana butana LPG, dia ini merupakan bahan bakar fosil yang ideal untuk area tanpa jaringan atau daerah yang terpencil atau tanpa jaringan pipa karena mudah didistribusikan dalam bentuk tabung atau sebuah tangki, serta efisiensinya ini digunakan untuk memasak, pemanas air, dan pemanas ruangan. LPG ini menghasilkan sebuah api yang stabil, mudah dikontrol, dan memiliki emisi karbon lebih rendah
dibanding minyak atau batu bara. Namun penggunaannya ini tetap memerlukan perhatian terhadap keselamatan karena disimpan dalam tekanan tinggi. Seharusnya tabung ini ditempatkan di area yang berventilasi baik atau jauh dari sumber panas dan rutin diperiksa kebocorannya. Propana lebih sesuai untuk daerah bersuhu rendah karena tetap menguap dengan baik dibanding dengan butana. Lanjut, yaitu gas bio atau biomasa. Biomasa ini sendiri merupakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan karena gas ini berasal dari bahan organik yang ada di sekitar kita seperti kayu, limbah pertanian, dan sisa makanan yang dapat diperbarui. Energi dari biomasa ini dapat digunakan untuk seperti pemanas, memasak, maupun pembangkit listrik untuk pembakaran langsung, gasifikasi, atau produksi biogas. Dibanding bahan bakar fosil, biomasa itu sendiri menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah karena karbon yang dilepaskan saat pembakaran itu sebanding dengan yang diserap tanaman saat mengalami pertumbuhan. Selain mengurangi ketergantungan pada energi fosil, pemanfaatan gas biomasa ini juga membantu mengelola limbah organik secara berkelanjutan. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perbandingan jenis gas. Ada beberapa jenis gas. Yang pertama itu gas alam. Yang kedua LPG atau propana-butana. Kemudian biogas, lalu hidrogen atau H2, dan gas kota atau town gas. Sini saya akan melakukan perbandingan dari jenis-jenis gas tersebut, yaitu berdasarkan sumbernya dan keuntungannya. Yang pertama itu gas alam. Dia ini sumbernya itu berasal dari tanah. Hasil ekstraksinya hidrokarbon atau metana. Keuntungan dari gas alam ini atau natural gas, dia ini efisien, emisi lebih rendah dari batu bara dan minyak, dan mudah dikontrol. Jenis gas yang kedua yaitu ada LPG atau propana-butana. Sumbernya dia ini dari hasil samping pemurnian minyak bumi atau gas alam. Keuntungan dari LPG dia ini mudah disimpan dan distribusikan. Apinya stabil dan cocok untuk area tanpa pipa. Jenis gas yang ketiga yaitu ada biogas. Sumbernya dia ini dari hasil fermentasi limbah organik atau kotoran hewan-hewan ternak. Keuntungannya itu dapat diperbarukan, mengurangi limbah, dan emisi karbonnya itu rendah. Yang keempat, jenis gas yang keempat yaitu hidrogen atau H2.
Dia ini sumbernya dari elektrolisis air atau reformasi dari gas alam. Keuntungan dari hidrogen ini yaitu pembakarannya bersih. Dia ini pembakarannya ini tanpa CO2 dan efisiensinya tinggi untuk sel bahan bakar. Jenis gas yang kelima yaitu gas kota atau town gas. Sumbernya dia ini berasal dari campuran gas hasil batu bara atau gasifikasinya biomasa. Keuntungannya gas kota ini dapat dibuat lokal. Tetapi meski sekarang ini jarang dipakai karena faktor keamanannya. Itu perbandingan jenis gas berdasarkan sumber dan keuntungannya. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu definisi sistem plumbing. Distribusi air dan gas dalam bangunan merupakan sistem penting untuk menunjang keamanan dan keselamatan penghuni yang ada di dalamnya. Sistem distribusi air terdiri dari jaringan pipa yang menyalurkan air bersih dari sumber seperti PDAM, sumur, atau tangki ke titik pemakaian seperti wastafel, kamar mandi, dapur, dan alat pemanas air. Dia ini umumnya digunakan pada sistem pipa tertutup bertekanan dengan pembagian menjadi pipa utama, pipa cabang, dan pipa servis. Untuk pembuangannya, air limbah dialirkan melalui sistem terpisah menuju saluran pembuangan seperti septic tank. Sementara itu, distribusi gas seperti LPG atau gas alam, dia ini menggunakan jaringan pipa logam atau tembaga dari sumber tabung atau tangki ke peralatan seperti kompor, oven, atau pemanas. Setiap jalur yang dilengkapi itu disertai kartu pengaman, regulator tekanan, dan ventilasi untuk mencegah yang namanya itu kebocoran. Instalasi harus dirancang sesuai standar keamanan dengan jalur gas terpisah dari kabel listrik dan pipa air itu untuk menghindari risiko kebakaran atau ledakan. Oke, lanjut ke materi selanjutnya yaitu komponen utama plumbing dengan gas. Ada beberapa komponen utama plumbing dan gas. Yang pertama itu ada sumber air, pipa distribusi air, gas supply line atau pipa gas, ada regulator dan kartu pengaman, gas water heater atau boiler, kompor gas, ventilasi dan cerobong buang atau flue, ada kartu penutup manual, dan yang terakhir itu ada sistem deteksi kebocoran gas. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari komponen-komponennya itu sendiri. Untuk komponen yang pertama itu ada sumber air. Fungsinya dia ini untuk menyediakan air bersih untuk sistem-sistem.
dari PDAM, sumur-sumur, dan tangki-tangki. Komponen yang kedua yaitu ada pipa distribusi air. Fungsinya dia ini menyalurkan air dingin dan panas ke titik pemakaian seperti dapur, kamar mandi, wastafel, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu komponen yang ketiga, gas supply line atau pipa gas. Fungsinya dia ini menyalurkan bahan bakar gas atau LPG atau bisa disebut juga gas alam ke peralatan-peralatan. Yang keempat ada regulator dan katup pengaman. Fungsinya dia ini untuk mengatur tekanan gas dan memutus aliran gas saat terjadi kebocoran atau tekanannya yang terlalu berlebihan. Yang kelima ada gas water heater atau boiler. Fungsinya dia ini untuk memanaskan air menggunakan gas sebagai bahan bakar utama. Dan ada kompor gas. Fungsinya menggunakan gas untuk memasak langsung dengan api. Kemudian ada ventilasi dan cerobong buang atau flue. Fungsinya dia ini membuang hasil-hasil pembakaran atau CO2 uap air agar tidak terakumulasi di dalam ruangan. Dan katup penutup manual. Fungsinya dia ini untuk memutus aliran gas saat perawatan atau dalam keadaan darurat. Komponen yang terakhir ada sistem deteksi kebocoran gas. Fungsinya dia ini menggunakan sensor untuk mendeteksi gas yang mudah terbakar dan memberikan peringatan dini sebelum terjadinya kebakaran. Lanjut ke materi selanjutnya, itu contoh penerapan di plumbing, yaitu penggunaan pemanas air instan berbahan bakar gas atau gas water heater yang terpasang langsung pada jalur distribusi air. Sistem ini memanaskan air hanya saat diperlukan, sehingga tidak menyimpan air panas di dalam tangki seperti pemanas konvensional. Menurut IPA atau Environmental Protection Agency, teknologi ini dapat menghemat energi hingga 30%. Mengapa? Karena mengurangi kehilangan panas saat penyimpanan dan distribusi. Air dingin dari pipa masuk ke unit pemanas instan, dipanaskan oleh pembakar gas secara langsung, lalu dialirkan ke titik-titik penggunaan seperti shower atau wastafel. Selain efisien, sistem ini juga memberikan pasokan air panas terus-menerus dengan waktu yang singkat. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Integrasi dengan sistem plumbing. Shut-off valve otomatis adalah
katup pengaman yang fungsinya dia ini memutus aliran gas secara otomatis jika terdeteksi kondisi berbahaya seperti kebocoran gas, tekanan berlebih, gempa bumi, atau api. Komponen ini sangat penting dalam plumbing dengan gas, seperti pada water heater, boiler, atau kompor untuk mencegah risiko kebakaran atau ledakan. Sensor pada katup akan terdeteksi perubahan tekanan atau keberadaan gas di udara, lalu menutup aliran secara cepat tanpa perlu intervensi manual. Penerapan shut off valve otomatis ini dia ini meningkatkan keamanan dan keandalan sistem gas rumah tangga, terutama itu di area yang tertutup atau yang padat penghuni, seperti di kota-kota. Tantangan yang ada di plumbing. Salah satu tantangan utama dalam sistem plumbing itu yang sering kita dengar itu pasti risiko kebocoran, baik pada saluran airnya maupun saluran gas. Kebocoran pada sistem plumbing dapat disebabkan oleh korosi, sambungannya yang longgar, tekanannya yang terlalu berlebihan, atau kualitas pipanya yang sangat buruk. Untuk mengatasi sistem plumbing ini, yaitu solusi efektif atau menggunakan pipa yang tahan korosi, seperti pipa tembaga, PEX, atau cross-linked polyethylene, atau stainless steel yang memiliki tekanan tinggi terhadap karat dan reaksi kimia. Selain itu, pemasangan harus mengikuti standar teknis dengan sambungan rapat, setelan berkualitas, dan pengujian tekanan sebelum dioperasikan atau digunakan. Pemeliharaan rutin serta pemasangan detektor kebocoran juga penting untuk memastikan keamanan dan keandalan jangka panjang sistem plumbing. Definisi utilitas bangunan. Utilitas bangunan adalah sistem pendukung utama yang memastikan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi operasional dalam sebuah bangunan. Komponen-komponen utilitas bangunan itu yang pertama HVAC atau heating, ventilation, and air conditioning, atau sistem untuk mengatur suhu, kelembapan, dan sirkulasi udara agar lingkungan dalam ruangan itu tetap nyaman dan sehat. Yang kedua itu ada pencahayaan atau lighting. Sistem penerangan atau pencahayaan lighting ini harus alami maupun buatan yang dirancang
untuk mendukung aktivitas penghuni dengan efisien dan hemat energi. Yang ketiga itu ada energi atau power, energi sistem. Dia ini mencakup pasokan listrik dan sumber lain seperti gas atau energi terbarukan untuk mengoperasikan seluruh fasilitas bangunan yang ada di dalamnya. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu gas dalam sistem HVAC. Pemanas ruangan dan pendingin merupakan bagian dari sistem HVAC atau Heating, Ventilation, and Air Conditioning yang berfungsi menjaga suhu dalam bangunan agar tetap nyaman dan aman. Yang pertama yaitu pemanas ruangan atau heating. Dia ini bekerja dengan meningkatkan suhu udara menggunakan sumber energi seperti gas, listrik, atau pompa panas. Perangkat yang umum digunakan meliputi boiler, radiator, heat pump, dan gas heater. Yang kedua yaitu pendingin ruangan atau cooling. Dia ini menurunkan suhu dengan menyerap panas dari udara dalam ruangan melalui AC atau air conditioner, chiller, atau sistem pendingin evaporatif. Dari kedua sistem ini sering dikombinasikan dalam satu unit HVAC atau Heating, Ventilation, and Air Conditioning modern agar dapat mengatur suhu secara otomatis, meningkatkan efisiensi energi, dan menjaga kenyamanan thermal sepanjang tahun. Lanjut ke materi selanjutnya. Gas untuk pencahayaan dan energi. Generator cadangan di gedung-gedung tinggi berfungsi sebagai sumber listrik darurat ketika pasokan utama dari jaringan PLN itu terputus. Sistem ini biasanya menggunakan mesin diesel atau gas alam yang terhubung secara otomatis melalui automatic transfer switch atau ATS, sehingga generator akan menyala beberapa detik setelah listrik padam atau terputus. Generator ditempatkan di ruang khusus dengan ventilasi baik, sistem peredam suara, dan tangki bahan bakar aman, serta mampu menyuplai beban penting seperti penerangan darurat, lift evakuasi, pompa kebakaran, dan sistem keamanan. Dalam gedung tinggi, kapasitas
dan penempatan generator dirancang dengan cermat untuk memastikan operasinya itu stabil, efisien, dan sesuai standar keselamatan listrik serta kebakaran. Lanjut ke slide berikutnya, itu manfaat efisiensi. Menurut data EIA atau US Energy Information Administration, penggunaan generator berbahan bakar gas atau diesel sebagai sumber energi cadangan dapat menghemat biaya operasional itu hingga sekitar 50% dibanding sistem listrik murni, terutama pada beban puncak atau daerah dengan tarif listrik tinggi. Efisiensi ini berasal dari biaya bahan bakar yang lebih rendah per kWh dan kemampuan generator untuk beroperasi hanya saat diperlakukan. Selain itu, sistem berbahan bakar gas cenderung lebih tahan lama dan memerlukan perawatan lebih sedikit dibanding sistem listrik berkapasitas besar yang harus selalu aktif. Lanjut ke slide berikutnya lagi. Yaitu integrasi dengan smart grids. Pemantauan real time adalah sistem pengawasan yang memantau kondisi dan kinerja utilitas bangunan secara langsung melalui sensor dan perangkat digital. Dalam konteks energi, HVAC atau generator, sistem ini mengumpulkan data seperti tekanan, suhu, konsumsi energi, dan status operasional secara terus-menerus, lalu menampilkannya di dashboard digital. Dengan pemantauan real-time, operator dapat mendeteksi gangguan lebih cepat, mencegah kerusakan, serta mengoptimalkan efisiensi energi dan biaya operasional. Teknologi ini umumnya terhubung ke jaringan IoT atau Internet of Things, memungkinkan kontrol jarak jauh dan analisis kinerjanya secara otomatis. Lanjut ke slide berikutnya. Risiko utama gas. Ada poin-poin utama mengenai risiko penggunaan gas dan pencegahannya. Yang pertama itu kebocoran gas. Kebocoran gas ini pasti sering kita dengar. Dia ini sering disebabkan oleh sambungan yang longgar atau tidak kuat, pipanya yang rusak,
atau peralatan yang bocor. Risiko yang kedua yaitu ledakan. Terjadi jika gas bocor bercampur dengan udara, lalu terkena percikan api dan sumber panas. Yang ketiga, keracunan karbon monoksida. Akibat pembakaran tidak sempurna, gas ini bersifat beracun, tidak berwarna, dan tidak berbau. Dari tiga risiko ini, ada beberapa cara pencegahannya. Yang pertama itu memasang detektor gas dan CO. Yang kedua, pastikan ventilasi dalam ruangan itu baik. Yang ketiga, harus sering melakukan pemeriksaan dan perawatan rutin pada instalasi gas. Gunakan shut-off valve otomatis untuk memutus aliran saat kebocoran terdeteksi. Lanjut ke slide berikutnya. Regulasi di Indonesia. SNI atau Standar Nasional Indonesia yang mengatur tentang tata cara perancangan sistem proteksi kebakaran untuk bangunan gedung dan lingkungan. Namun dalam konteks instalasi pipa gas, standar ini juga menjadi acuan dan dalam keselamatan dan penyaluran dan instalasi gas di bangunan. Untuk sistem pipa gas, SNI atau Standar Nasional Indonesia menekankan beberapa hal. Yang pertama itu ada material pipa itu harus tahan terhadap tekanan, korosi, dan sesuai jenis gas yang digunakan. Misalnya itu baja, tembaga, atau PEX khusus gas. Yang kedua itu sambungan dan fitting wajib rapat. Dilakukan uji tekanan sebelum digunakan, serta harus dilengkapi kartu pengaman dan shut-off valve di titik strategis. Penempatan pipa harus aman. Yang ketiga, penempatan pipa harus aman, tidak berdekatan dengan kabel listrik atau sumber panas, dan mudah diakses untuk pemeriksaan. Yang keempat, ventilasi dan deteksi kebocoran itu wajib tersedia di ruangan penyimpanan atau instalasi gas. Yang kelima, uji kebocoran dan inspeksi berkala dilakukan untuk memastikan keamanan sistem gas selama masa operasional. Standar ini bertujuan memastikan bahwa instalasi pipa gas itu aman, efisien, dan meminimalkan risiko kebakaran maupun ledakan di gedung atau fasilitas bangunan. Lanjut ke materi berikutnya. Regulasi internasional. NVPA atau National Fire Protection Association adalah lembaga internasional
yang menetapkan kode dan standar keamanan untuk mencegah serta melindungi keselamatan bangunan dan penghuninya. Dalam konteks sistem gas dan utilitas bangunan, beberapa kode NPPA utama yang relevan antara lain itu yang pertama NPPA 54 National Full Gas Code. Ini mengatur instalasi, ventilasi, pengujian, dan keselamatan sistem gas alam maupun LPG. Yang kedua itu ada NPPA 58 atau Liquefied Petroleum Gas Code. Dia ini menetapkan standar penyimpanan, penyaluran, dan perlindungan instalasi LPG termasuk tangki dan pipa distribusi. Yang ketiga ada NVPA 70 atau National Electrical Code NEC, mengatur keamanan instalasi listrik termasuk area berisiko tinggi seperti ruang generator atau boiler. Yang keempat NVPA 30 Flammable and Combustible Liquids Code. Dia ini mengatur penanganan cairan mudah terbakar yang kadang digunakan bersama sistem bahan bakar. Dan yang kelima dan terakhir yaitu NVPA 101 atau Life Safety Code. Ini berfokus pada perlindungan penghuni, sistem evakuasi, dan pencegahan bahaya akibat kebakaran atau ledakan. Lanjut ke slide berikutnya, itu praktik keamanan. Praktik keamanan utama dalam sistem gas bangunan yang pertama yaitu ada detektor gas. Ini dipasang di area berisiko seperti dapur, ruang boiler, atau ruang penyimpanan gas untuk mendeteksi kebocoran lebih awal dan memberi alarm otomatis. Yang kedua itu ada ventilasi memadai. Ini memastikan sirkulasi udara yang baik agar gas bocor dan tidak terperangkap dan mencegah akumulasi yang bisa memicu ledakan. Yang ketiga yaitu inspeksi rutin. Ini dilakukan secara berkala untuk memeriksa sambungan pipa, regulator, dan katup agar tetap aman dan berfungsi dengan baik. Yang keempat, shut off valve otomatis. Ini disarankan untuk memutus aliran gas secara cepat jika terjadi yang namanya itu kebocoran. Yang kelima, pelatihan penggunaan. Ini penghuni atau teknisi harus memahami cara mendeteksi, melapor, dan menanggapi kebocoran gas dengan benar. 5 langkah-langkah ini membantu menjaga keselamatan penghuni dan mencegah insiden kebakaran atau ledakan akibat gas. Lanjut ke slide berikutnya yaitu teknologi modern. Smart meter adalah alat ukur digital yang digunakan untuk memantau konsumsi energi seperti listrik, gas, atau air secara real time. Dalam sistem gas bangunan, smart meter berfungsi mencatat penggunaan gas
dengan akurasi tinggi dan mengirimkan data otomatis ke sistem manajemen energi atau penyedia layanan. Keunggulannya ini meliputi pemantauan konsumsi langsung, deteksi kebocoran atau anomali penggunaan, serta pengendalian biaya energi secara lebih efisiensi. Dengan integrasi ke jaringan IoT atau Internet of Things, smart meter memungkinkan penggunaan dan operator gedung untuk memantau dan mengelola pemakaian gas dari jarak jauh, mendukung efisiensi energi dan keamanan operasional bangunan. Kita masuk ke studi kasus. Studi kasus pertama yaitu Gedung Perkantoran Jakarta. Sebuah gedung perkantoran di Jakarta menggunakan gas alam untuk sistem HVAC-nya, menggantikan sebagian konsumsi listrik. Menurut ESDM, penerapan ini mampu menghemat biaya energi hingga 25% karena efisiensi pembakaran gas dan penurunan beban listrik. Sistem dilengkapi boiler atau chiller berbahan bakar gas, smart meter, dan pemantauan real time untuk efisiensi dan keselamatan. Dengan instalasi mengikuti SNI atau Standar Nasional Indonesia dan NPPA, National Fire Protection Association, terkait keamanan gas. Masuk ke studi kasus kedua, yaitu rumah pedesaan. Di rumah-rumah pedesaan itu penggunaan LPG untuk sistem plumbing memungkinkan akses air panas instan dengan biaya yang terjangkau. Menurut World Bank, program energi bersih seperti ini meningkatkan akses energi modern di daerah rural, sekaligus efisien dan ramah lingkungan dibanding kayu bakar atau minyak tanah. Sistem memanfaatkan gas water heater LPG, mudah dipasang tanpa jaringan pipa gas, serta membantu masyarakat mendapatkan air panas yang higienis dan menghemat energi untuk kebutuhan sehari-harinya. Itulah dua studi kasus. Lanjut ke slide berikutnya, tantangan utama. Pertama itu ada fluktuasi harga energi. Ini harga gas dan LPG dipengaruhi pasar global, biaya transportasi, dan nilai tukar, sehingga biaya operasionalnya ini sulit diprediksi. Yang kedua yaitu ada emisi CO2. Meski lebih bersih dari batu bara, pembakaran gas tetap menghasilkan gas rumah kaca yang berdampak pada iklim. Yang ketiga yaitu ada keterbatasan infrastruktur. Di beberapa daerah pedesaan, pasokan tabung atau jaringan distribusi gas itu masih sangat terbatas. Yang keempat ada risiko keselamatan. Potensi kebocoran atau ledakan jika instalasi dan perawatan tidak sesuai standar. Yang kelima, ketergantungan pada impor. Sebagian besar pasokan LPG itu masih bergantung pada impor,
menimbulkan risiko pasokan dan harga. Dari kelima tantangan utama ini ada beberapa solusi. Yang pertama itu kita harus meningkatkan efisiensi energi pada peralatan gas. Yang kedua, menggunakan detektor gas dan sistem pengaman otomatis. Yang ketiga itu kita harus melakukan perawatan rutin dan inspeksi pipa. Yang keempat, kembangkan infrastruktur distribusi lokal. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu integrasikan energi terbarukan seperti biogas, surya, dan energi matahari untuk menekankan emisi dan ketergantungan impor. Solusi inovatif. Yang pertama itu gas hidrogen atau H2. Ini digunakan sebagai bahan bakar bersih tanpa emisi CO2. Cocok untuk sistem pemanas atau pembangkit terintegrasi masa depan. Yang kedua, solusi inovatif kedua yaitu pipa cerdas atau smart pipa line. Ini dilengkapi sensor tekanan dan detektor kebocoran real time untuk meningkatkan keamanan serta efisiensi distribusi gas. Yang ketiga, regulasi ketat. Penerapan standar keselamatan dan inspeksi berkala ini mengacu pada SNI atau NPPA guna memastikan instalasi gas aman, efisien, dan ramah lingkungan. Keempat, ada integrasi digital dan IoT, sistem monitoring otomatis untuk mengontrol konsumsi dan mendeteksi anomali secara cepat. Yang kelima, ada transisi energi bersih. Ini mendorong peralihan bertahap dari LPG atau gas alam menuju campuran gas hidrogen guna menurunkan emisi karbon jangka panjang. Inilah 5 solusi inovatif dalam sistem plumbing dan utilitas bangunan. Baik, kesimpulan dari materi kali ini yaitu pemanfaatan gas alam dan LPG pada sistem bangunan seperti AC, pemanas air, dan peralatan dapur terbukti mampu meningkatkan efisiensi energi serta menurunkan biaya operasional hingga 25-50% dibanding dengan sistem listrik murni. Teknologi ini cocok diterapkan baik di gedung perkantoran, perkotaan maupun perumahan di pedesaan karena mudah diakses dan memiliki kinerja stabil. Namun tantangan seperti fluktuasi harga energi global, emisi CO2, keterbatasan infrastruktur, serta potensi kebocoran dan risiko keselamatan itu perlu ditangani dengan serius. Solusi yang efektif
meliputi penggunaan pipa tahan korosi, shoot of valve otomatis, detektor gas dan CO2, ventilasi memadai, serta inspeksi berkala. Selain itu, penerapan smart meter mampu meningkatkan keamanan dan efisiensi distribusi gas. Ke depan, transisi menuju gas hidrogen sebagai bahan bakar bersih didukung regulasi ketat dan standar internasional atau SNI dan NPPA menjadi langkah strategis untuk mencapai sistem energi yang berkelanjutan, aman, efisien. Integrasi dengan energi terbarukan juga memperkuat komitmen menuju bangunan hijau dan ramah lingkungan. Itulah kesimpulan dari materi penjelasan pada kali ini. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan materi pada plumbing gas dalam teknik sipil, peran penting pada plumbing dan utilitas bangunan. Jika ada salah kata pada saat saya membawakan materi, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.